Kami masih membahas mengenai apa saja hal-hal yang membatalkan puasa dan juga mengurangi ibadah atau pahala puasa. Nah, tadi Gusan menjelaskan ya, antara lain ada ketika kita tidak sengaja melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Itu bentuk ketidaksengajaannya seperti apa, Gus? Apakah cuma melihat, nggak sengaja lalu memalingkan muka, atau melihat lalu tidak dinikmati, atau melihatnya berapa lama, ada batasannya apa enggak? Bagaimana, Gus? Kayaknya bukan pertanyaan, praktisi. Iya, ini kayaknya lagi survei untuk diri sendiri. Nah, Nanya ini nanya. Enggak, curhat pengalaman. Jadi apapun kualitas dan kuantiti dan juga reputasinya itu sama saja. Iya. Dan apalagi sampai keluar hawa nafsu atau syahwatnya. Iya. Nah, makanya banyak sekali ulama-ulama atau para kiai-kiai atau para ustadz yang mencegah, tolong kalau dalam menjaga kemuliaan puasa sebaiknya jangan membuka medsos, itu maksudnya itu sebenarnya. Oh. Jadi bukan kepada medsosnya, tapi khawatirnya nggak sengaja membuka seperti itu. Apalagi misalnya seperti yang sampaikan oleh Ustadz Azharian Sution, algoritma kita sebelum bulan Ramadan, Ya. bisa saja kan kebawa di dalam bulan Ramadan nih, ya kan? Iya kan? Nah, akhirnya kebawa ini, begitu kita scrolling itu yang kita buka mungkin bisa jadi itu saja begitu loh. Iya, clear cache sama clear history dulu, Ya, biar lupa di situ. algoritmanya Maka ini netral juga lagi. ada kasih solusinya, tahu, Ada solusinya ya. sebenarnya. Kalau pelaku tuh enak yang jelaskan. Ustaz. Terus sudah melakukan clear. Kenapa semua ke sini arahnya? Enggak berangkatnya kan gini, ada Iya, kemauan gimana? nggak? Goodwill-nya ada nggak Iya. untuk mengkelirkannya? Iya. Iya. Nah ini yang Iya. masalahnya, kalau nggak ada goodwill-nya nggak Iya. bakal bisa Iya. clear. Iya. Kembalikan kepada manusianya juga. Iya. Ustadz, tadi juga dikatakan sama Gusan adalah berbohong ya. Iya. Ini berbohong yang seperti apa, Ustadz? Misalnya berbohong yang ditujukan untuk kebaikan, white lies gitu misalnya, ke istri ditanya apa, bilangnya apa, untuk membuat kondisi rumah tangga tenang. Lagi-lagi curhat. Itu handphone baru? Enggak, ini pinjem gitu misalnya Saya kan. kira kalau masalah istri konteksnya Kiai lebih paham. Oh iya, baik. Monggo ya. Baik. Permasalahannya berbohong. Dioper loh. Soalnya belum pengalaman, Udah pengalaman tapi belum banyak. nggak berani mencoba. Oke. Boleh Kiai langsung. Kalau memang berbohongnya ini adalah untuk kebaikan, menyelamatkan maslahat orang banyak, Iya. fala ba'sa, nggak apa-apa. Oh. Ya, untuk menyelamatkan orang banyak atau Iya. untuk mendamaikan. Iya. Ya, untuk terjadi adanya kedamaian dan ada keributan, ya kan. Umpamanya kita beli, kita ngomong, oh ini dipinjemin dikasih orang. Iya. Ya, tapi itu juga akan bisa mengurangi pahala. Kenapa dustanya? Dia nggak terbuka. Sebab milik suami adalah punya istri. Oh gitu ya. Lah iya, kalau punya istri bukan punya suami. Suami. Punya, Nah, ini saya kurang tetap punya setuju istri. Gimana? Kenapa? Milik suami Milik punya suami. suami. Milik suami punya istri. Milik istri punya istri. Oh. Hanya saja yang punya suami, dia punya kewajiban memberikan kepada istri Gini. sebagian nafkahnya. Oh, Tapi sebagian. tetap milik suami. Oh gitu. Artinya pendapatan suami adalah juga bagian daripada punya istri. Oh. Iya. Ya kan? Iya. Tapi iya. Tapi milik- kalau pendapatan istri, Istri, bukan milik suami. Suami. Nggak ada bagian suami di situ. Iya, iya. Istrinya umpamanya gini, Iya. Hans mendapatkan hasil karena punya istri. Hasilnya dari si Han, sebagian tuh ada buat istrinya. Tapi kalau istrinya bekerja, Iya. dapat gaji, Iya. Han nggak ada bagian. Oh. Ini siapa nih, Ge? Ini Iya saya. Ilbra. Iya. kita panggil Han aja lebih Iya. enak. Gusan. Ya. Kalau kita bicara mengenai yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa, antara lain itu adalah beberapa orang melakukan treatment kesehatan, bisa Ya. untuk Kalau kecantikan. itu bisa. tidak lagi mengurangi pahala puasa, tapi membatalkan. Mengatakan puasa. Iya, Oh. jadi beda lagi. Infus whitening. Kalau misalnya infus gitu. whitening itu kan tidak darurah. Wong darurah aja membatalkan puasa, Iya. apalagi yang tidak darurah. Kalau suntik, Sama saja. suntik Jadi, juga ya? sama saja. Oh. Ini soalnya kalau misalnya kita masalah fikih itu nanti panjang karena ikhtilafnya di situ. Di situ. Kita akan ketemu nanti ikhtilafnya di sana. Ada yang misalnya darurah diperbolehkan dan sebagainya. Tapi logikanya kita ini kan dikasih dispensasi. Kalau misalnya kita safar dan sakit nggak perlu puasa, ngapain kita maksain puasa? Kalau misalnya kita dalam posisi yang safar, tidak dalam maksiat, dan juga sakit dalam kondisi untuk menyehatkan tubuh kita. Iya. Maka kalau misalnya memang ada infus masuk ke dalam tubuh kita Iya. yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang darurat, maka itu membatalkan kalau puasa. pakai lotion Oh, nggak masalah. gitu, Nggak masalah. Kalau misalnya lotionnya diicipin dulu, nah baru yang salah. tabir surya, Nggak apa-apa.
Tidak apa-apa. Tunggu, ini Ustadz Azhari kayaknya ingin menjawab nih. Kalau untuk urusan lotion, beliau banyak lotion di rumah. Oh gitu, kelihatan nggak? Makanya kulit beliau lihat itu. Lebih halus. Itu lotion nggak ada masalah. Bercahaya. Bro. Kan penggunaannya di luar. Tapi kan meresap ke dalam. Tapi kan bukan rongga yang terbuka. Fikih memberi nomenklatur namanya al-manafidh. Rongga-rongga yang terbuka. Kulit ini nggak termasuk. Iya. Kalau kulit termasuk, bahaya, kita nggak Walaupun boleh ada mandi. pori-porinya, Oh, dia iya. nggak terlalu dikatakan Bakal terbuka. kita bisa batal sama keringat kita sendiri. Iya. Jadi itulah ulama fikih sebelum kita nanya sudah dikasih rambu-rambunya. Iya. Pakem logikanya udah dikasih namanya al-manafid. Itu nggak membatalkan puasa. Oke. Jadi begini, kadang-kadang kan orang modern ini terlalu menyederhanakan masalah. Kenapa saya katakan demikian? Hal-hal yang tidak penting dibuat seakan-akan kayak penting. Contoh kayak treatment. Kan bisa treatment setelah berbuka puasa. Kenapa treatmentnya lagi tengah hari? Oh iya. Kenapa nggak apabila setelah berbuka puasa dia treatment lah? Ya. Jangankan nyuntik baru tangannya, nyuntik jidatnya juga boleh dia. Botox dong. Oh iya. Ini Oh iya, kan botok. Saya juga nggak habis pikir kenapa sih dia harus treatment di siang hari kenapa lagi pada tengah puasa. Iya. Ambillah di malam hari, barangkali lebih enak. Iya. Ya. Jadi menurut banyak pemirsa yang ingin menanyakan tentang itu tadi itu, hindari treatment seperti itu kayak injeksi vitamin C Iya. atau juga whitening dan sebagainya, tolong dihindari karena itu dapat membatalkan puasa karena termasuk di dalam masuknya benda ke dalam tubuh kita, apalagi ke intravena. Iya. Iya. Apalagi melalui intravena. Iya. Nah, itu pasti bisa dikatakan itu membatalkan puasa gitu. Iya. Ya. Tapi kalau yang lain-lain seperti bergunjing, marah-marah, Nah, itu mengurangi kualitas puasa. Mengurangi. Iya, Namanya mengurangi kualitas puasa. al-muhbitat. Al-muhbitat itu sesuatu yang tidak membatalkan tapi merusak kualitas puasa. Merusak kualitas Merusak puasa. Karena menurut Al-Ghazali, Kalau cuma niat doang bagaimana? Misalnya niat ngegunjing. iya mau marah gitu, saya mau marahin, tapi Nggak jadi. nggak jadi. Iya. Itu malah keren. Oh, itu karena berarti bisa menahan. Bisa menahan. Bisa nafsu. menahan. Iya. 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 Gimana Jadi tadi? ketika dieksekusi, dikeluarkan, Iya. dilontarkan ketika itu pula, itu akan mengurangi pahala puasa. Argonya baru berjalan. Argonya keluar tuh. Iya. Nah, ketika masih ada di dalam hati dia, walaupun dia ngedongkol, dia Iya. mumet di hati nih, selagi dia belum keluarkan, insya Allah Allah akan berikan pahala kepadanya. Nah, Jadi Bahkan kalau lebih mulia. Jangan babnya dikeluarin. kebaikan, kalau babnya kebaikan baru niat udah dapat pahala. Iya. Iya. Belum dilakukan. Iya. Kalau babnya keburukan, masih niat belum Belum dilakukan, udah dieksekusi. diampunin. Diampunin karena masih niat doang belum dilakukan. Iya. Itulah bentuk rahmatnya Tuhan kepada kita makhluknya. Fadlam min rabbihim. Iya. Kalau misalnya ada orang yang mengajak kita untuk berghibah atau menghina orang lain, maka jawablah inni shaimun. Saya sedang berpuasa. Maka dengan harapan seperti itu bisa mengurangi intensitas kita untuk merespon apa yang disampaikan oleh Ya, lawan bicara termasuk kita. maki-maki di medsos. Iya. Nah. Tadi Gusan bilang apa? Iya. Memecah belah Ya. Aduh, buzzer buzzer itu. Iya. Iya. Ya buzzer memecah belah dengan informasi-informasi atau dia makin komentar yang nggak keruanan yang menimbulkan kegaduhan dan kemarahan publik atau tidak membuat senang satu pihak dengan pihak yang lain, ini akan bisa menghancurkan daripada pahala puasa. Oke, baik. Tadi Kiai juga mengatakan antara siang dan malam. Nah, kita akan Siang bahas dan mengenai hal itu ya. Siang. Siang dan malam ini juga bisa dilakukan untuk beribadah. Tapi sebenarnya mana yang lebih utama, beribadah di siang hari atau beribadah di malam hari? Setelah lagi akan kita bahas, jangan kemana-mana. Masya Allah.